Dari Tongkonan Kendari, kami menyapa Bapak Ibu. Shalom, tetap sehat dan semangat. Mari kita siapkan lagi hati kita untuk senantiasa merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas hari yang Engkau anugerahkan ini. Menikmati akan berkat-berkat-Mu. Karena itu kami mau mendasarinya dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya ya Roh Kudus, Engkau menolong dan menopang kami untuk mengalami dan merasakan anugerah-Mu melalui kebenaran firman-Mu ini, sehingga kami dikuatkan dalam menghadapi kehidupan ini. Tolonglah kami ya Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari kitab Bilangan pasal 11. Bilangan pasal 11 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka, dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberikan kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali manna ini saja yang kita lihat. Adapun manna itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedola. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumpukkannya dalam lumbung. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa penganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga manna di situ. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari bacaan kita ini kita diajak untuk merenungkan tema berhentilah bersungut-sungut. Berhentilah bersungut-sungut. Dan istilah na sangat tahu na kuha daing sarro. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah daing sarro.
Ini adalah istilah yang biasa diberikan bagi seseorang yang selalu mengeluh, selalu bersungut-sungut. Sumarro maksudnya. Mengeluh dan bersungut-sungut itu adalah tanda orang tidak pernah puas dengan hidup yang dijalaninya. Nah, saudara, demikian halnya yang dialami oleh bangsa Israel dalam pembacaan kita tadi. Mereka membanding-bandingkan kehidupan dikala mereka berada di Mesir dan mereka menuju ke tanah perjanjian. Karena terus bersungut-sungut, maka bangkitlah murka Tuhan sehingga membakar perkemahan mereka. Nah, dalam situasi itu Musa kemudian berdoa kepada Tuhan, memohon pengampunan atas sikap yang buruk yang dilakukan oleh umat Israel dan memohon belas kasihan. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Api itu pun padamlah. Namun dalam ayat 4-9 diceritakan bahwa bukannya umat Israel itu bertobat, tetapi justru kembali bersungut-sungut sampai mereka menangis. Bersungut-sungut bukan karena kelelahan dalam perjalanan, tapi persoalan perut mereka. Manna yang diberikan Tuhan, bagi mereka menganggap itu tidak cukup untuk memuaskan kebutuhan mereka. Tetapi yang terjadi adalah ada di antara mereka yang kemasukan nafsu rakus untuk memakan daging. Saudara-saudara, banyak hal dalam hidup ini yang seringkali membuat kita bersungut-sungut. Mungkin kita tidak sadari. Namun kisah ini mau mengingatkan kita untuk senantiasa hidup yang berkecukupan dengan apa yang ada pada diri kita. Apa yang Tuhan beri. Tentu Tuhan sungguh mengenal dan mengetahui kebutuhan kita masing-masing. Dan seperti dalam menghadapi suasana pandemi COVID-19 ini membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. Pembatasan sosial yang membuat kita selalu stay at home. Tingkat perekonomian yang menurun membuat kita berusaha hidup sederhana. Dan dari sini kita belajar untuk mencukupkan apa yang diberikan oleh Tuhan. Karena Tuhan tahu yang Dia sediakan untuk keperluan kita. Ingatlah, pencobaan tak akan pernah berhenti melawan. Namun kasih Tuhan akan selalu mengiringi. Karena itu berhentilah bersungut-sungut, tapi serahkanlah hidupmu kepadanya. Tuhan pasti akan mencukupkannya. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau yang mengenal dan mengetahui keberadaan kami, akan apa yang menjadi kebutuhan kami. Namun sungguh berapa kali kami gagal untuk mengerti
dan memahami akan kehendak Tuhan, bahwa kami sering mendahulukan kepentingan kami sendiri. Karena itu kami mohon ampun-Nya Tuhan. Beri hikmat kepada kami untuk mampu menerima apa yang telah Engkau berikan, untuk hidup yang berkecukupan dalam menikmati akan berkat-Mu. Engkau pasti akan menyediakan seluruh apa yang kami butuhkan. Karena itu yakinkan kami untuk tetap berpegang teguh bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.